Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Ador Bastian Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Ros Ministry. Terima kasih kepada sahabat RPKM yang terus setia mengikuti program RPKM dan telah membagikannya kepada orang lain. Mari tetap kita setia mengikut Tuhan karena kita tahu bahwa bukan hanya karena Tuhan kita kuat, hanya karena Tuhan kita bisa hidup sampai hari ini. Karena itu mari kita terus mendengarkan perkataan firman-Nya melalui RPKM. Karena dengan firman Tuhan kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini yaitu digoncang tapi tak tergoncangkan. Wow, luar biasa, digoncang tapi tak tergoncangkan. Luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama satu firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Saya akan membaca khususnya ayat ke-28. Bapak Ibu bisa membaca ayat ini secara keseluruhan. Ya. Dikatakan demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita berdoa, Bapa di surga, kami rindu mendengar firman-Mu. Kami siap untuk menerimanya, mengerjakan, melakukannya. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk memahami, mengerti, dan terlebih untuk siap mengerjakan, melakukan, menjadi kesaksian bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, masalah, penderitaan, ancaman, dan mara bahaya, dan sebagainya bisa saja datang silih berganti dan terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa kita hindari atau tidak bisa dihindari oleh siapapun, bahkan tidak bisa kita prediksi. Seperti baru-baru ini 2 tahun lebih kita mengalami goncangan seluruh dunia, Indonesia, yaitu digoncang oleh karena virus corona, virus delta, virus omikron, dan segala virus yang lain. Sekarang ini ada lagi isu penyakit khusus untuk anak-anak, hepatitis akut, luar biasa. Sudah ada suatu warning dari Kementerian Kesehatan supaya kita hati-hati dengan anak kita. Ini ancaman, ya. Kita tidak tahu apalagi akan ancaman-ancaman yang terjadi ke depan. Ancaman ekonomi, keuangan, yang menggoncang kita, yang menggoncang suasana keluarga, yang menggoncang jiwa kita, yang mengganggu pikiran kita. Banyak hal yang bisa menggoncang kehidupan kita. Dalam suatu situasi seperti itu, saudara kasih Tuhan, bila kita mengalaminya, kita tergoncang, membuat kita biasanya apa? Mengalami rasa takut, khawatir, cemas, dan yang lain sebagainya. Kita pasti mengalami, bahkan mungkin kita masuk tahap stres dan depresi. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya mengalami gangguan jiwa karena tidak siap digoncang dengan kondisi keadaan seperti itu. Sahabat RPKM dikasih Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu larut dalam ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan yang berkepanjangan. Mengapa? Sebab Alkitab menegaskan bahwa orang percaya yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itulah kerajaan Allah. Siapa yang dapat menggoncangkan kerajaan Allah? Tidak satu pun, karena Allah yang sebagai raja di situ, yang berkuasa di situ, dan kita bagian dari kerajaan itu karena kita sudah menjadi anak-anaknya. Kita ini menjadi bagian dari kerajaan Allah yang menjamin adalah Allah itu sendiri yang memiliki kerajaan. Seperti nas pembacaan kita hari ini, saudara kasih Tuhan, di Ibrani 12 ayat 28 itu.
Inilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita umat. Di dalam segala situasi kondisi apapun, dia selalu ada beserta dengan kita. Barang sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5b berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Khusus ayat yang ke 5b dari kitab Ibrani 13 ini dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Selalu ada di pihak kita, selalu ada menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, agar kita tidak tergoncangkan, ya tidak tergoyahkan oleh situasi goncangan-goncangan yang ada di dunia ini. Apapun itu bentuknya, kita harus menjadi pegangan kita harus firman Tuhan. Itu menjadi pondasi hidup kita. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi hidup kita. Firman Tuhan mengatakan di ayat 25 yang sudah kita baca dalam Ibrani 12. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai kita menolak Tuhan dalam kehidupan kita yang berfirman kepada kita. Firman itu berkuasa, firman itu hidup yang dapat mengubah, menguatkan kita. Bapak Ibu sekasih Tuhan, ini sama dengan seperti seorang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kita membangun iman kita, membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Itu diumpamakan seperti mendirikan rumah di atas batu. Ketika ada goncangan, ketika ada badai, ketika ada banjir melanda rumah itu, tidak goyah. Dia tetap tegak berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian dikatakan di dalam Lukas 6. 47-48 firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang datang kepadaku, kepada siapa? Kepada Yesus. Dan mendengarkan perkataanku, mendengarkan perkataan siapa? Mendengarkan perkataan Yesus, yaitu firman. Bukan hanya mendengar, tapi dikatakan serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ini suatu perumpamaan. Bisa mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, digoncangkan. Mengapa? Karena rumah itu kokoh dibangun. Puji Tuhan. Jika kita membangun hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari, membaca, merenungkannya, melakukannya, membagikannya, maka kita akan kuat dan tidak akan pernah digoncangkan oleh situasi kondisi apapun. Kita tidak akan mudah digoncangkan bila segala hal kita mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kita akan mudah tergoncangkan bila dalam segala hal kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, ada goncangan, tetap kita kuat, tetap kokoh. Dan kita tidak bisa menghindari goncangan dalam hidup ini. Dia selalu ada. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya. Karena itu jangan terpaku kepada persoalan, masalah, atau situasi yang kau hadapi pada saat ini. Yang kita hadapi sekarang ini. Jangan. Dalam Mazmur 121 ayat 1-2 berkata demikian. Dari mana akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Dari mana datang pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi saja dijadikan saudara kasih Tuhan, apalagi kita anak-anaknya pasti ditolong. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya.
Di dalam Mazmur Yesaya 54 ayat 10 berkata, biarpun gunung beranjak dan bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tak beranjak dari hidup orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, dikatakan gunung beranjak, bukit bergoyang, tetapi Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah beranjak meninggalkan kita. Dia selalu ada beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita, orang percaya kepada-Nya. Mari jangan kita fokus dengan persoalan masalah kita atau goncangan hidup itu. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, mengandalkan firman-Nya. Itulah kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, apapun persoalanmu, masalahmu pada saat ini, jangan engkau larut dengan persoalan masalah itu, bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Bagi saudara yang saat ini mungkin sakit apapun itu, yang sudah lama sakit, sudah berobat ke dokter, ke berbagai tempat, tapi tidak kunjung sembuh. Percayalah, kuasa Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Angkat tanganmu, angkat hatimu, datang kepada Tuhan, atau tersungkur kepada Tuhan, lalu katakan, Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau memuliakan-Mu, aku mau melayani-Mu. Berikanlah aku kesembuhan. Percaya ketika engkau meminta dengan sungguh-sungguh, meminta dengan iman, maka Tuhan akan melakukan. Segala sakitmu pun disembuhkan oleh Tuhan. Segala persoalan masalahmu pun Tuhan akan berikan solusi yang terbaik. Dia ada di pihakmu. Dia selalu membelamu. Dia selalu menyertaimu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Silakan di-like, dibagikan, dan jangan lupa di-subscribe. Selamat beraktivitas dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.